kalau ada bapak-bapak dulu. Bisa terima atau tidak, kalau tidak kita berdebat. Jadi bagi kami jelas tidak ada pungutan apapun di sekolah SD, TK juga tidak hitung sebenarnya, TK negeri, SMK tidak ada pungutan. Mau sekolah internasional pun tidak boleh ada pungutan. Tidak boleh ada pungutan. Jadi kalau internasional bapak mau yuran, silakan yuran. RKS yuran masuk, anak yang tidak mampu kita kasih duit. Pak, izin Pak. Ya. Sekolah yang ada kita ini ada 4 klasifikasi Pak. Negeri 3 klasifikasi, MHT khusus memang itu sudah SBI Pak, standar sekolah berstandar internasional. Ada RSBI dan ada yang non RSBI. Plus yang keempat sekolah swasta. Barangkali sekolah swasta nanti kita bisa bicara lebih lanjut. Untuk yang non RSBI kita terus melakukan suatu upaya untuk bisa mengatakan bahwa tidak ada pungutan lagi. Apalagi yang SMA rasanya sudah cukup. Kemudian saya menyampaikan juga yang SD dan SMP ini BOP-nya sudah 5 tahun Pak, yang jumlahnya 60.000 per anak. Itu sudah dari sejak tahun 2007 belum mengalami perubahan. Kalaupun tidak ada pungutan, kalaupun ada, ini biasanya memang tidak begitu keluar, terutama di sekolah-sekolah yang non RSBI. Tapi mereka bisa memahami ini Pak. Nah sekarang kami akan tentu menjalankan perintah Bapak untuk bisa mengatakan tidak ada pungutan. Edaran kami sudah kami buat Pak. Sekarang sedang proses. Kemudian untuk yang RSBI dengan segala bentuk nomenklatur loh Pak. Betul Pak. Pokoknya tidak ada mau masuk. Ya. Jadi kalau komite mau masuk sumbangan, Baik. masuk ke APBD. Baik. Tidak boleh dikelola. Semua kelola harus lewat APBD. Ya. Itu kan inspektorat begitu cara hitungnya kan. Ya. Ini tidak boleh ada pungli yang dikelola sendiri. Belanja sekolah. Ya. Yang RSBI ya kami tentu akan terus bisa menerjemahkan kebijakan Bapak, sekalipun nanti ada peraturan dari pemerintah bahwa RSBI bisa mengajak partisipasi masyarakat. Tapi sekali lagi kami Silakan. Baik. Maksud saya silakan Bapak pilih. Kalau putuskan sekarang di sini, saya mau dengar dari sini maunya apa. Kalau Bapak putuskan RSBI, pada MHT juga belum tentu RSBI. Apa sertifikatnya ada? Udah ada belum Pak? Kan belum. Kita aja mengklaim. Kan belum itu Pak. Saya udah cek. Belum ada kok. Bukan RSBI. Bukan RSBI kok. Ya. Cuma ngaku RSBI. Makanya dia mau bikin Google kayak model-model di Malang itu kan yang kayak apa yang perwira apa itu Taruna. Kan saya udah bilang filosofi kita sederhana. Semakin kurang beruntung nasib seorang anak karena bapaknya penghasilan rendah sekali, semakin gizinya buruk. Selama dia bisa lolos pas saja untuk tidak dikatakan idiot, dia harus kita masukkan di sekolah unggulan kita. Karena itu negara yang bayar. Jadi kalau anak orang kaya punya Alfat, sekolah saya di Al-Azhar, sekolah saya di SPH. Ya anak saya tidak boleh masuk ke sekolah unggulan MHT. Karena MHT didirikan untuk menolong anak-anak yang tidak mampu untuk bisa supaya dia punya nasib berubah yang generasi akan datang. Ya jangan dibalik. Nah, sekarang kita harus ngomong yuran. Silakan MHT tentukan yurannya mau berapa. Kalau dia mau bikin yuran, yuran masuk ke kas APBD, dikeluarkan lagi seperti UPT akhirnya. Mandatnya memang UPT Pak, kami. Tapi faktanya kan konyol Pak sekarang Pak. Makanya Pak nggak mau nurut, Bapak copot Pak. Hari ini juga Bapak copot, ganti yang mau mengerti visi kita. Visi kita jelas, sekolah unggulan kita keluarkan uang banyak demi anak-anak yang kurang beruntung tidak mampu dapat sekolah unggulan untuk masuk. Bapak tampung. Ya anak orang kaya jangan sekolah di sini. Kalau mau sumbang, silakan Anda sumbang masuk ke kas daerah. Iurannya jelas masuk. Jadi tidak ada lagi komite urusin iuran. Karena kita double Pak. Kita juga keluarkan anggaran ini semua juga tambah. Nah gimana kalau anak itu tidak mampu, kalau ada sistem iuran misalnya? Ya kami bayar. Kita hitung masuk akal atau tidak. Kita bayar kan? Dalam bentuk tabungan molas. Itu yang saya tawarkan loh Pak. Kalau yang maunya saya Pak, MHT ini 100% untuk anak-anak tidak mampu. Saya bayar penuh. Oh gitu.
itu bukan untuk anak kaya Pak, jadi biaya full kita Pak, termasuk boardingnya Pak. Langsung masuk ke kas. Saya mengusulkan Pak, kita rekonstruksi pendidikan dengan cara gagasan-gagasan Pak Wagub yang saya kira ada yang memang debatable tapi ada kita sangat setuju. Itu kita konstruksi menjadi memperbaiki pergub dulu Pak. Dengan pergub sudah kita perbaiki, saya memang perlu update cepat. Dari situ kita akan Pergub besok juga selesai, Bapak kasih draft. Pergub langsung. Pak Gubernur mau Pergub mau robah 100 hari ini kita tangan. Pakai bagian hukum. Justru di situ Pak, saya izin beri waktu kami berapa hari untuk menyusun itu dulu Pak. Inventarisasi perlu kita perbaiki, substansinya apa, langsung Sampai kapan Bapak mau kasih saya Pergub untuk siap di badan di Biro Hukum untuk langsung jadi? Berapa hari? Minggu depan, ini ada Rabu. mekanisme. Minggu depan Selasa. Dulu kan gitu ya. Supaya kita tahu semua transisinya Pak. Iya. Kan ada 2 minggu. 2 minggu. belum ada Draft Pergub sudah siap tanda tangan. 2 minggu. Sudah pendidikan. Jadi saya sepakat Pak. Orang kaya kita tanggung itu debatable. Saya nggak suka Pak. Orang kaya harus bayar Pak. Tapi yang saya tidak suka, jangan orang kaya juga orang Bapak tarik, saya juga keluar di kantong APBD. Itu yang saya tawarkan Bapak pilih. Bapak mau penuh jalankan tarik semua iuran, APBD saya stop. Tentu gaji semua jalan. Nah, tapi kita lihat tunjangan apa? Kalau Bapak mengatakan guru mesti tunjang baru mau. Nah, saya bisa ganti guru Pak. Kalau begitu, mutunya seperti apa? Ya anak-anak tidak perlu bayar kursus misalnya. Nah, saya akan teliti lagi situ sama Bapak. Bapak mesti kasih saya RSBI segala macam punya RKAS. Nah, komponennya mana? Yang kita kasih. Kita kasih 400.000 per anak kan? Ya 400.000 per anak kan? Izin Pak, Berbulan. kalau bisa skema ini kita buat, dinas pendidikan saya Pak Kadit dan teman-teman, paparan di Bapak. Dari situ akan kelihatan Pak, baru mana yang Bapak setuju, mana yang tidak. Ya. Bahwa tidak boleh iuran dari komite dikelola oleh komite. langsung. Ya bisa. Kami juga tentu akan mengaudit RKS Bapak masuk akal tidak masuk akal. Kalau tidak masuk akal, berarti ke Pak Sekolah tidak ganti. Berarti dia... anak yang tidak mampu, kita yang bayar. Itu komite untuk melacak mereka. Kalau sampai tarik iuran. Nah ini dulu Pak. Jadi yang penting bicara ke dalam, guru-guru harus puas dengan PKD yang ada. Yang begitu tinggi. Dan tidak boleh ada kursus. Kalau kamu boleh S2, kan dapat sertifikat semua. Dia tidak boleh pungut iuran menambah tunjangan mereka. Guru, kalau yang nggak mau ngajar lagi, atau ngajar malas-malasan. Kita sampaikan pada murid-murid yang agak militan, ini loh guru-guru kamu pungut seperti ini. Dan semua biaya saya mau keluarkan di papan tulis RKS. Saya akan umumkan. Bapak kasih, saya masukkan yang betul. Sebenarnya kan belum masukkan saya betul Mbak. RKS segala macam. Masukkan yang betul. Kami kan publish di website DKI kalau gitu. Kalau kita mau main yang betul. 2 minggu terlalu lama Pak. Nanti anggaran bolong lagi saya. Nah anggaran kapan bisa masuk ke saya RKS? Rencana hari ini kami diundang Pak Parang sebenarnya Pak. Betul, tapi saya yakin masih versi lama masih hitungan angkanya. Sudah. Dan versi baru. Nanti kita teruskan Pak kalau ada paparan hari ini. Ada Pak, ada ganti baru. Izin, Ya. izin. Ya. Kalau tidak salah, proses seleksinya itu juga memperhitungkan IQ. Ya, 100. Jadi memang niatnya MHT itu untuk menjaring siswa yang IQ-nya minimal udah ada batas minimum. Pun IQ-nya lurus tapi karena tidak mampu. Jadi ini mohon dipertimbangkan untuk kedepannya Pak. Kalau memang kita mencari IQ ya IQ aja. Nah sekarang saya mau tanya, uang 30 juta masuk ke mana? Kan masuk di kelola komite yang buat tunjangan Iya. macam-macam. Itu namanya pungli di atas sekolah kami. Masuk penjara udah semua Pak. Itu kan Bapak sampaikan sama mereka, mau ribut sama saya, mau masuk penjara atau apa? Kalau berantem saya udah bilang 1 lawan 1, saya latihannya. Tapi lu masuk penjara aja. Buat ada berantem sama saya.
Itu udah pungli loh Pak. Tapi kami yang malu Pak, bukan bersama Wagub Pak. Pungli Pak itu Pak. Itu betul-betul pungli loh Pak. Kenapa masih ada pungut? Semua biaya dari sekolah kita, APBD kita. Alasannya apa pungut itu? Gimana Pak? Ya, tadi begitu kemarin. Nggak, saya minta aja hari ini kasih saya seluruh RKAS sekolah. Yang RSPI sudah kami kirim Pak. Mana itu semua? Udah ada belum? Sudah kami kirim lewat surat sudah ada, dan yang MHT memang baru hari ini kami belum berkopi Pak. Iya, baru kemarin selesai ditandatangani oleh komite dan juga kepala sekolah Pak. Bapak tidak ganti Pak, jujur aja. Sudah ada minta tegas. Bapak masih muda, saya bilang umur saya periksa, belum pensiun. Masa kita turunkan, pindah ke bagian lain. Saya kalau mau pecat orang gampang loh Pak. Saya mau ini tegas nih Pak. Kalau nggak bobol kita Pak. Ini, Pak. BOP kan Bapak bilang tadi SD SMP. Kalau mau naikkan, yang naikkan, yang penting sesuai. Hitungannya sesuai. Gaji guru udah lebih dari 6 triliun situ Pak. Gak ada lagi lebih hebat daripada DKI. Ini cuma kurang-kurang aja udah. Kita butuh guru yang mau digaji yang layak dari TKD kami. Banyak Pak dari Bekasi, Tangerang mau pindah. Bisa orang tidak terima dari itu kan? Ya mudah-mudahan dari sini keluar saja guru-gurunya yang tidak mau, yang masih pungut-pungut iuran. Saya harap berhenti saja dari DKI. Dengan cara baik-baik, kami tanda tangan baik-baik, pindah ke provinsi lain. Saya tidak mau waktu kami habis di bulan November ini. Kami besok sebulan dilantik, 15. Nah, kita nggak mau waktu kita habis untuk urusan seperti itu. Ya prinsipnya sial di Bapak saja Pak. Kalau kami curiga, kami pecat aja Pak. Ya Pak, kami curiga-curiga, Bapak masih mau main, masih mau cari-cari celah. Saya tinggal dengar aja. Profesor Agus lebih baik, ya gantikan. Kalau bisa ngerti visi kita. Bisa seperti itu. Kalau kami lihat sama juga, ya kita cari orang luar. Cari Sudin. Mana Sudin yang bagus, yang ngerti visi kita. Kalau nggak bisa, ya kita taruh orang luar ke dalam. Biar perlu taruh Pak Alwan jadi kepala dinas pendidikan. Kalau beliau bisa atasi ini. Taruh beliau. Kita cuma butuh orang yang ngerti visi kita kok. Kita taruh lagi dari mana? Kan bisa dari dosen-dosen kita pindahkan. Dosen-dosen kan banyak Pak. Kita pindahkan, kita pasang. Nggak ada pilihan. Jadi gimana Pak? Soal ini kan 2 minggu per grup. Soal semua RSBI itu ada berapa? 10? 10, 15 plus 8 dan 14 Pak. Bapak yakin itu sudah dihitung yang betul? Tidak pemborosan, tidak pengarangan. Sekolah Pak, jadi biar kami memang juga sedang mengkaji yang kami sampaikan yang waktu itu Bapak sampaikan. Enggak loh, yang dimasukkan ke saya ini seperti apa? Maksud saya perbaiki Pak. Bapak perbaiki. Bapak sudah ngerti maunya kami. Dia jangan buang waktu kami, nggak sempat tiba-tiba masuk lagi Pak. Seluruh kepala sekolah hitung dengan nuraninya yang paling dalam. Kalau tidak, ya tolong jangan mempersulit warga DKI, ajukan pindah saja dari DKI. Dengan mohon sangat minta pindah saja dari DKI Pak. Kalau tidak bisa nyusun RKS yang betul. Dan Bapak ingatkan sama beliau-beliau itu, jangan sampai saya yang koreksi Pak. Kalau saya yang koreksi, saya akan putuskan di Bapeda seperti itu. Tinggal siapa yang mau jalankan. Kalau tidak mau jalankan, berarti kami singkirkan. Jadi kalau sekarang kan lebih sopan, kita ketemu jadi lebih enak Pak ya. Bapak-bapak dengan sukarela memotong anggaran yang tidak perlu, menyusun secara betul menggunakan hati nurani Bapak Ibu, supaya kita tidak ada potong-memotong. Karena saya kan juga manusia Pak. Beliau manusia mau dapat uang pungli, bisa hilaf, bisa ada pernya, ada emosi. Saya juga sama Pak. Saya juga bisa emosi. Saya juga punya per, saya juga bisa hilaf. Kalau saya emosi, saya hilaf, saya akan bawa semua bukti ini untuk penjarakan mereka. Silakan pakai pengacara paling hebat.
Itu tawaran saya. Kapan perbaikannya Pak? Minggu depan Senin? Ya, Pak. Sudah tinggal masuk komputer kok Pak, tinggal kurangi. Perbaikan semua RKS yang sesuai dengan pemotongan yang saya mau. Akhir minggu depan, Pak. Kayak minggu depan, Jumat. Jumat, Pak. Bukan beli waktu sama saya loh, Pak. Iya, Pak. Catat ST. Pak, izin Pak. Supaya sama bahasanya Pak. Pertama, kalau yang SMA reguler, saya lihat ini Tidak ada pungutan lagi. tidak ada sama sekali. Sih. Kemudian yang SMA unggulan Tamrin, udah itu menjadi sekolah Pemda DKI. Berapapun biayanya, itu untuk orang miskin. Belum tentu juga Pak. Masih bisa diperdebatkan juga. Karena Pak Agus saya setuju. Orang kaya keenakan Pak. Yang kamu kita utamakan IQ tinggi dan dia tidak mampu. Sekarang Bapak tahu nggak Pak? Orang IQ tinggi itu dari balita, dari zaman di perut emaknya, itu udah makan gizi yang baik Pak. Ini kalau emaknya masih buka kerang, buka kepiting, ini muara angke, anak-anak yang tidak punya rumah, yang dia tidur masih ngantri, masih sampai duduk, sampai jongkok tidur Pak. Itu anak mana mungkin Pak bisa punya IQ 140 misalnya. Ada, tiba-tiba namanya juga mukjizat ada Pak. 1000 anak ada 2-3 anak yang memang seperti itu. Nah itu yang kita mau utamakan. Masuk sekolah unggulan kita Pak. Mengutamakan. Ya, tapi kan persoalan kita kan yang sudah terlanjur masa kita usir ada orang kaya? Iya. Jadi kan memang ada sikap Kan tidak pantas. Makanya saya kan bisa diperdebatkan. Saya juga tidak mau memaksakan sekolah unggulan ini 100% harus masuk semua anak-anak yang IQ pas-pasan. Pasti ada anak-anak yang mampu. Nah kalau mampu bagaimana? Tidak adil juga. Uang negara, uang rakyat dipakai untuk bayar anak yang mampu. Itu Pak maksud saya Pak. Cukup dia mau pungut iuran, silakan. Tapi iurannya masuk ke APBD. Baru kembali dalam bentuk RKS. Iya, kembali ke bentuk RKS. Nah, anak yang tidak mampu, mungkin 40% atau 70% yang lolos IQ 140, dan negara kita kasih kartu pintar. Untuk dia mampu bayar. Kalau dia colong itu uang gimana? Beli game segala macam. Itu anak jadi coret, tidak bukan uang. Kan lebih gampang guru-guru mengontrol tuh anak. Ketahuan kan tidak bayar uang sekolah kan? Nah kita kan cari tahu lewat komite. Kenapa sampai uang sekolah dia dimakan? Misalnya 500.000 atau 1 juta dimakan. Uang sekolah itu dimakan dia. Oh ternyata memang keluarga itu saking miskin. Dimakan maknya, bapaknya misalnya. Nah komite harus putuskan. Ya kita harus kasih bantuan lagi ke mak bapaknya. Urusan yang lain lagi nih Pak. Perbaiki rumah. Itu maksud saya seperti itu. Tawarkan sekolah mana yang mau ikut. Kalau tidak ada ya kita bayar sekolah guru swasta. Kasihan sekali DKI gurunya gitu banyak, mesti pakai guru swasta. Nah yang tidak punya tempat kita kirim ke Pulau Seribu saja. Supaya ada alasan pecat peringatan 1, 2, 3. Kelebihan guru kan, kalau guru cuma duduk-duduk terima gaji besar, tidak mau mengajar, kan lucu. Audit Pak, tepat-tepat. Kalau inspektorat masih masalah dan karena dekat dengan BPKP tidak mau audit, saya suruh BPK. Masih dekat sama BPK, ya sudah. Saya lepaskan oleh KPK aja udah. Ini proyek besar ini. Ada kepentingan di sini Pak. saya kira kawan-kawan akan mengikuti Pak. Nah lalu kalau yang unggulan Rumah sakit juga om itu akan ikutin, tapi belakangnya begini-begini semua. Saya udah panggil Jamkes dan tunggu aja. Saya nggak terlalu idiot tuh Pak. Walaupun saya tidak terlalu cerdas, tapi saya tidak terlalu idiot. Dan daya ingat saya cukup baik. Makanya saya tahu kok orang mainin saya nggak mainin saya. Depan iya. Dari belakangnya mulai cari-cari celah. Saya langsung tahu. Rumah sakit itu bisa pasaran nih Pak. Saya sudah pelajarin nih, saya mau panggil. Ibu Dinkes sudah kasih sanksi Pak. Ya kasih sanksi bukan saya dong. Pak Taufik kalau gurunya nggak baik, Pak Taufik kasih sanksi kan bukan saya kan. Kalau Pak Taufik suruh saya kasih sanksi, pasal saya ganti orang Pak. Supaya ada pelaksana tugas saya untuk kasih sanksi. Pelaksana tugas saya di pendidikan yang namanya kepala dinas pendidikan. Pak sudah tidak mengerti maunya kami seperti apa. Tapi Bapak berdebat debat, Bapak debat tuh sama saya Pak, nggak usah takut. Yang mana kita debat.
setuju ya, tidak boleh ada iuran manapun yang dipegang komite, harus masuk resmi supaya bisa diaudit. Semua uang keluar lewat FKAS. Nah, ini bisa debat atau tidak? Gunakan peraturan mana untuk mendebat ini? Ini kurang. Boleh tidak diusul naikkan TKD guru beda, seperti sopir bus Transjakarta. Bapak tahu nggak bus Transjakarta itu kasih berapa? 3,5 kali UMP. Dia tahun depan bisa 7 juta lebih sopir. Boleh tidak tadi Bapak usul guru-guru itu kalau TKD-nya di PNS biasanya 1 kali, misalnya seperti Satpol PP, karena ada bahaya 1 juta. Karena ini ada mempengaruhi hidup semua bangsa, nasib kita dipertaruhkan di sini, boleh nggak TKD guru itu kita kasih spesial lagi? Boleh Pak. Jadi maksud saya itu saya mau membantu guru-guru itu jangan makan uang haram lah. Kenapa gitu loh Pak? Makan uang orang kaya saja salah Pak pungut iuran, apalagi juga makan iuran orang miskin gitu Pak. Boleh nggak Pak? Misalnya guru-guru kita bantu tidak makan uang haram. Ya kalau guru tidak makan uang haram, anaknya koruptor semua yang dididik. Rusak ini negeri. TKD kita tunggu. Kalau kita punya PAD bisa naik lagi, kalau gurunya bagus, hukum masa. Kalau swasta mau bajak Bapak 30 juta dengan jaminan sebulan, Bapak mau dapat 5 juta, Bapak berhenti nggak dari PNS? Berhenti Pak. Saya kenal banyak orang pintar hebat-hebat di luar negeri dulu tuh PNS Pak. Peneliti yang hebat. Ternyata digaji dari negara begitu kecil, sementara perusahaan punya R&D membayar mereka bisa ratusan juta. Pindah Pak, soal nasionalisme Pak. Ya soal perut, soal harga diri, negeri sendiri tidak dihargai. Saya ketemu mereka, saya bangga. Anda laku, yang salah kita, yang bodoh. Oh, mau gak kerja sama saya kasih gaji 3 kali lipat. Kau kira-kira saya tidak ada orang gantikan dia, saya naikkan ke sini supaya jangan dibajak. Atau kalau tidak pun, kalau dia punya pikir saya patriot, walaupun gaji lebih kecil, saya mengabdi sebagai guru di sekolah negeri lebih bangga saya. Yes, ya. Nah saya begitu berhenti Pak, kalau cuma mau gaji 150 juta sebulan diterima orang Pak. Kenapa mereka bilang kalau saya berhenti bupati tawarin gaji gitu? Karena saya jadi bupati pun tidak terima uang. Sawit semua saya tidak minta komisi. Saya tahan naik bajai, anak istri saya nggak cukup mobil, berhenti bupati. Laku saya di swasta dimanapun. Mereka cuma mau sekedar hidup Pak, saya nggak pernah takut Pak. Di sini bagi saya untuk menunjukkan bahwa saya punya karakter jujur. Dan seluruh dunia butuh orang jujur, bukan butuh orang pintar saja. Pintar nggak usah terlalu pintar, yang penting tidak idiot. Saya lewat idiot tidak pintar saya, pas. Yang penting saya berani jamin saya tidak curi uang Anda. Itu yang konglomerat suka. Ahok tidak suka uang. Jadi itu Pak, kita minta. Jadi sekarang masukkan, termasuk yang MHT, Jumat. Pergub 2 minggu lagi dari hari ini. Berarti hari Rabu, dicatat tanggalnya kita akan pagi. Jadi kalau Bapak yang mau kasih kepada saya, tidak ada kajian, saya anggap Bapak-Bapak mempermainkan saya, main di belakang saya. Yang lainnya udah punya nomor handphone saya kan Pak. Bapak-Bapak boleh usulan ke saya, maunya apa, dia masih lewat kepala dinas. Kalau saya bisa menangkap aspirasi Bapak-Bapak, Bapak-Bapak adalah calon pengganti Pak Taufik. Izin Pak, yang waktu itu tentang RKS, ya, itu kami kumpulkan. Tapi sekarang kalau memang itu tugas kami akan menganalisis, sore ini juga nanti kami akan undang kepala-kepala sekolah untuk bisa melakukan hal itu, sehingga butuh waktu mereka untuk memperbaiki. Jumat bisa selesai. Ya. Saya buka sedikit rahasia Pak Taufik ya. Sebenarnya omongan saya tentang hemat biaya, tidak beda iuran segala macam sudah saya lakukan waktu pertemuan kita pertama. Saya ngomong gitu semua. Yang pintar sudah kasih saya usulan seperti apa harusnya. Saya sudah terima usulan dari staf Bapak di bawah, sudah kasih saya. Saya sengaja ngomong seperti itu. Ternyata yang masuk tidak mencerminkan hasil omongan saya gitu Pak. Bapak ngerti apa maksud saya itu Pak? Ya saya tidak perlu secara implisit, secara vulgar mengatakan
Bapak jangan gunakan yang gaya lama itu. Kan Bapak sudah ngerti kan, kita mau hemat, kita mau tidak ada iuran, tidak ada apa. Kita udah ada lempar, coba lihat rekaman saya. Saya sudah bicara tentang RKAS kan Pak. Betul Pak? Saya sudah lempar dua isu, terserah mau pilih yang mana, mau iuran atau gimana. Kan saya sudah tawarkan waktu itu, tapi saya belum sekasar, lebih kasar hari ini gitu Pak. Nah, dan saya tanya, Bapak masukan masih sama. Berarti kan masih, menurut saya tuh masih belum nangkap yang kita punya mau. Baik hari ini saya lebih vulgar lagi mematok. Nah, maksud saya kan gini Pak, jangan saya persepsi bapak-bapak ini mempermainkan saya. Ya, bapak-bapak kan bukan orang bodoh, bapak-bapak kan orang cerdas, pendidik, guru. Bapak-bapak kan lebih ngerti sebetulnya. Jadi jangan pura-pura ini lagi, jangan gitu Pak. Ya bagus, langsung datang hadap saya, Pak, saya minta waktu Pak, mohon maaf Pak, saya ngomong jujur sama Bapak. Kenapa? Itu rumah semua sudah dibagi-bagi Pak, semua Pak, rumah rusun. Makanya rumah rusun kita tuh orang miskin nggak pernah dapat. Itu udah jatah-jatah semua. Yang orang mau masuk tuh masih bayar Pak, 24 juta, dibacakan 3,5 juta, 5 juta. Yang sudah terlanjur bangun, sudah terlanjur kain bagi-bagi itu untuk buku. Bapak hitung saja Pak, kalau 20 juta kali 1000 pintu Pak, 20 miliar Pak. 75 juta berebut orang Pak. Jadi kalau 1000 saja 200 unit bagi orang, 1000 unit yang dapat juga, rakyat juga bohong, gengnya itu Pak. Pura-pura menjadi dapat Pak. Ya orang-orang kumuh kan udah punya 3-4 susun tuh, rumah susun. Pasang rumah kumuh lagi, dibagi. Nah, makanya saya tidak boleh lagi terjadi. Yang lama sudah. Nah, saya juga tidak sampai sekejam. Nah, ini ketangkap nih, panggil polisi. Begitu dia jujur lapor sama saya tidak mau jadikan, saya punya bukti juga. Saya proses ke penjara, kasihan dong pejabatnya masuk penjara. Terus yang dapat ini begitu saya cek, sudah punya 3 rumah punya orang, 4 rumah punya, disewain punya. Nah itu langsung pidana nih Pak, kan ada pernyataan kan, dia rumah segala macam, pidana. Nah itu pun saya tidak lakukan Pak. Saya mengerti kondisi yang lama. Tapi karena saya tangkap, wah, kasih saya muka dong Pak. Kan ada wartawan, ada apa, kalau saya dilakukan orang pikir, saya udah penakut. Saya tidak mau Pak, dianggap penakut Pak. Ya, jadi itu aja. Sekarang kita tanya, kita masih perlu ke MHT situ nggak? Iya, ditunggu oleh sesuai dengan. Saya mau lihat kondisi MHT seperti apa. Kita berangkat kan Pak? Baik. Ya, kita bisa naik ke saya tahu. Tapi karena saya tangkap, wah, kasih saya muka dong Pak. Kan ada wartawan, ada apa, kalau saya dilakukan orang pikir, saya udah penakut. Saya tidak mau Pak, dianggap penakut Pak. Ya, jadi itu aja. Sekarang kita tanya, kita masih perlu ke MHT situ nggak? Iya, ditunggu oleh sesuai dengan. Saya mau lihat kondisi MHT seperti apa. Kita berangkat kan Pak? Baik. Ya, kita bisa naik ke saya tahu. Mungkin bagi-bagi di dalam. Ada bayar pajak, saya sudah tugaskan periksa pajaknya. Udah bayar apa belum yang dipotong. Terus komite kan sudah bilang Pak, filosofinya bilang gitu. Anak Bapak sekolah di sekolah saya. Kira-kira berani nggak komitenya macam-macam? Jadi komite jangan dijadikan stempel saja Pak untuk membentangkan permainan ini. Dan anaknya kita sandra sekolah di sekolah kita, tidak boleh Pak. Ya. Mediasi juga sudah kami lakukan terus Pak, memang kelihatannya ini perlu sampai peningkatan yang pemeriksaan supaya detail dari Pak Wakil. Sudah lah Pak, nggak perlu sampai tekan sampai habis-habisan, nggak perlu koreng-koreng lama. Kita semua sudah tahu. Kita ngomong secara jujur Pak. Nggak usah pikir juga, Bapak sudah tahu masalahnya kok Pak. Betul Pak? Bapak juga sudah tahu masalahnya kok Pak. Nah, maksud saya, kita lupakan masa lalu. Yang ke depan bagaimana? Saya tidak mau cari-cari dosa lama Pak. Saya juga penjahat kok Pak. Gak ada orang baik Pak. Kalau orang baik gak perlu turun nabi-nabi Pak. Kita ini manusia Pak, saya bilang. Kita bisa. Tapi jangan jadi setan gitu Pak. Maksud saya gitu. Saya boleh lapor Pak, mediasi terakhir Pak. Ya. Jadi kemarin sudah 2 kali, malam Selasa yang lalu
kebetulan saya jadi rumah saya di Bogor, sudah ada kesepakatan kemarin juga begitu, tapi ini masih konteks 2012-2013, di mana masih ada memang iuran orang tua. 2013 kita sudah bikin konstruksi baru. Tapi sekarang ini Pak, kalau dia masih paksakan masih ada iuran sekarang. Dulu waktu Pak Faujibowo kampanye kan bilang udah gratis, ya internasional juga udah gratis, betul Pak? Saya punya rekamannya loh Pak, guru-guru murid-murid. Begitu kenapa kami naik, kok bisa tagih lagi gitu Pak? Bapak-bapak kan mau bercanda apa sama kita? Terus kalau masih mau diteruskan 2012 tidak boleh stop. Artinya ini uang tetap masih mau bayar tunjangan kepada guru-guru. Nah gitu Pak. Jadi justru koreksinya di situ Pak. Ya MHT kan masih bayar. Ya koreksinya jadi koreksinya adalah tunjangan yang pada guru itu yang mau kita Hapus. Tapi biaya-biayanya tetap Pak, karena 3 miliar untuk MHT itu Tidak cukup. tidak cukup. Perlu tambahan untuk, nah jadi ada 2 dalam RKAS, ini biaya APBD, ya ini masyarakat. Yes. Tidak boleh double gitu. Dan mengenai lain. Alat tulis double, udah dikoreksi. Sudah dikoreksi Pak. Memang ada 5 poin tuh, sudah kita hapus yang dari masyarakat. Jadi nggak ada duplikasi lagi Pak? Nggak ada Pak. Jadi kalau Bapak Nanti kalau kita lihat di sana, berarti nanti yang masih lanjut ya lanjut. iya. Kita mesti lihat perbandingannya. Tapi saya tidak rela pengujuran untuk bayar ke mereka. Berarti sementara yang 2012-2013 tidak masukkan uangnya ke dalam kas daerah dulu. Sementara masih di situ. Karena dia masih ada kegiatan. Dia ke luar negeri segala macam. Kalau di YouTube aja belajar Pak, mulai ke luar negeri Pak. Buku kita di perpustakaan belum dikaji, belum dibaca. Ini jangan terlalu baik ke luar negeri. Masih bisa kita perdebatkan soal itu Pak, soal luar negeri. Ya kan? Anak sekolah internasional buat ke luar negeri Pak, ke kampung-kampung Pak sekarang. Anak saya kan di SPH, ke kampung-kampung Pak. Retretnya ke kampung-kampung, tugasnya kampung-kampung, bayar ke kampung. Nah, kenapa kita masih ke sana? Kita lihat. Jadi saya menerima deklarasi sosial Pak. Oh iya, ya, nggak apa-apa. Jadi Bapak harus ikutin ini. Ya Pak, jadi saya mohon Bapak-Bapak jangan di depan saya ya, di belakang cari-cari celah gitu Pak. Jika saya yang sial dikerjain, lebih baik saya copot, saya ganti orang yang saya percaya Pak. Benar Pak? Saya paling nggak suka orang di belakang itu Pak. Depan iya, dari belakang terus nusuk gitu. Ada lagi yang Bapak bisa perdebatkan Pak? Ya mungkin itu Pak. Tadi berarti berputus Pak yang mengenai pungutan komite melalui RBS ya Pak ya? Berarti pungutan komite lebih murah. Iya. Harus lebih murah kan Pak? Lebih murah. Iya. Jadi gini Pak, memang Bukit Tamrin ini sudah 3 tahun tidak ada RKS. Karena masih ada persoalan internal di sana. Karena di Bukit Tamrin pada tahun berjalan itu kan Januari Pak, itu sudah ada siswa baru masuk. Anggaran tahun ini itu pasti akan minus karena mengambil dari yang 2012. Maka saya kemarin sampai cutting di Januari, jadi dana yang ada sekarang harus cukup sampai Januari. Artinya siswa baru nanti nggak bisa lagi dipakai, dia harus dipakai untuk tahun berikutnya. Sekarang Bapak bantu saya periksa, kenapa mereka tekor? Sama seperti kasus RSUD, karena dia biaya komponen itu terlalu mahal daripada swasta Pak. Iya. Nah komponen itu yang Bapak harus perbaiki. Kalau tidak diperbaiki Pak, tetap defisit sama seperti RSUD. Biaya tindakan lebih mahal daripada rumah sakit di swasta. Ya kita jamkesnya bayarnya yang, jadi tiap tahun jamkesnya kita tuh tekor 2 miliar lebih Pak. Itu maksud saya Pak. Bapak tidak perlu ganti kepala sekolahnya kalau gitu Pak, sampai bisa susun yang betul. Kecuali seluruh dinas pendidikan DKI nggak ada yang beres, yang di siapapun sama. Iya Pak. Jadi nanti saya juga tidak mau buat saya pengesahan. Jadi Bapak setuju ya, kita pungut sekian. Sekarang iurannya berapa sebulan? 500.000 ya? Per sejuta? Yang mana? MHT? MHT 1 juta. Bulanannya. Bulanan Pak, iuran bulanan. Plus juga termasuk sampai jadi kepala sekolah. Jadi RKS tidak ada masuk sama sekali. 2 tahun terakhir Pak, dan ini yang saya minta 2012 kita selesaikan dulu,
yang ke belakangnya kita akan dalami Pak. Kita mesti. Dan inspektorat sudah masuk Pak. Sudah masuk. Ini boros atau tidak boros? Bapak pakai patokan kepatutan. Iya. Jadi jangan bilang cuma sah. Saya semua sah, Pak. Ya Bayar memang pajak udah patokannya, sah. kalau saya pribadi kemarin tidak patut seorang kepala sekolah mendapat tunjangan 21 juta sebulan di samping anak lain. Itu yang kemudian kita Coret. Jadi terima bisa lebih murah sekarang. Per 2013, kapan tutup? Januari 2013. Juli Pak. Tahun lama, Pak. Enggak, penerimaan peserta baru kan memang tahun pertama. Nah, tapi kan APBD kita kan masuk Januari, Pak. memang ada beda antara APBD dengan sekolah. Sekolah itu dari Juli ke Enggak RKS kita, Pak. Juli ke PKS per tahun pelajaran Pak. Juli juga turunnya. Juli ke Juli Pak. Juli tahun ini Kan ke Juli pasti tahun berikutnya. patokannya Nanti tengah-tengahnya bisa ya disesuaikan dengan perkiraan bahwa kalau tahun anggaran yang masuk pada semester genap ya berarti kita sudah Kan kita bisa anggarkan juga dari awal. bisa Pak. Bisa. Boleh. Bisa untuk tahun 2013 ini per Januari walaupun belum tahun masuk tahun pelajaran ya tentu harus disesuaikan Pak. Oh, Itu pasti bisa Pak. Yang nggak mungkin kan kalau naik itu kan udah pasti akan rumit dengan kemudahan orang Pak. Yang ini kan pasti turun Pak dengan evaluasi Pak. Ini kesadaran dulu. Ada yang lain lagi, Pak? Cepat, cepat. Inspektor harus keluarkan, Pak. Tidak patut itu semua. Paparan kita jadinya yang anggaran kami sudah siap dengan efisiensi itu Pak dari semua sumber. Tentu itu kan yang dinas. Iya benar dan Iya. Muslim Pak. Kita mau ke yang ada. Kasih aja, itu udah efisiensi punya. Sudah Pak. Saya kasih ke saya. Soft copy aja, kopinya soft copy. Tapi nanti kami kirim Pak. Kita minta aja ini. Ayo, siapa yang mau ikut ke sana, Pak? Semua Pak. Kita tahu Pak. Teknis Pak. Siap Pak. Ya.